Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bedox Kucing Channel. Baik, hari ini kita sedang makan di resto Gubuk Mang Engking Soekarno-Hatta, Bandara Internasional. Baik, di sela-sela di tengah suara-suara seperti suara musik Sunda, kita akan masuk kutipan Islami. Ini dibuat oleh Ibu Nuning Purmaningsih. Nah, kutipan Islami ini dari Rasulullah dan para sahabat serta tokoh Islam dicetak untuk memenuhi keperluan penceramah atau MC saat bertugas. Baik, jadi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang Allah. Semoga Allah melimpahkan kebaikan pada setiap manusia yang belum saling sayang dan saling kenal. Tak pernah aku mengeluh dan diterpa kesulitan kecuali dari orang yang sudah aku kenal. Kiai Haji Wahid Hasyim. Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Muhammad Rasulullah. Berikutnya, kita menemukan kedermawanan dalam takwa atau kesadaran akan Allah, kekayaan dalam yakin atau kepastian, dan kemuliaan dalam kerendahan hati. Abu Bakar As-Siddiq. Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab. Sesungguhnya Allah sangat ridho kepada orang dan apabila makan ia memuji kepadanya. Muhammad Rasulullah. Baik, berikutnya. Jika kalian mengharapkan berkah Allah, berbuat baik terhadap hamba-hambanya. Abu Bakar As-Siddiq. Allah telah memberikan petunjuk kepadaku sehingga aku bisa mengenali diriku sendiri dengan segala kelemahan dan kehinaanku. Ali bin Abu Thalib. Merenungkan tentang nikmat Allah sungguh merupakan salah satu ibadah yang utama. Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, maka cintailah seseorang hanya karena Allah. Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka janganlah kita mencari kemuliaan dengan selainnya. Umar bin Khattab. Maha suci Allah yang tidak memberi hamba-hambanya jalan untuk mendapat pengetahuan mengenainya, kecuali dengan jalan ketidakberdayaan mereka dan tidak ada harapan untuk meraih pencapaian itu. Abu Bakar As-Siddiq. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang ilmu. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu berupa amal solih, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Waduh, horor ya kalau nyeberang lautan tanpa menggunakan perahu, yang terjadi pasti tenggelam. Itu menurut Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita harus bawa bekal kalau kita mau masuk kubur. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Umar bin Khattab. Jadi anak-anakku sekalian, kalau belajar tenang dan sabar, karena tidak semua kita sesegera baca langsung hafal, belajar langsung bisa, nggak ada. Tenang dan sabar. Orang-orang yang cerdas ialah orang yang takwa. Orang yang dungu adalah orang yang durhaka. Orang yang dusta ialah orang yang hianat. Orang yang benar ialah orang yang dapat dipercaya. Abu Bakar As-Siddiq. Akan kuberikan ilmu yang kumiliki kepada siapapun, asalkan mereka mau memanfaatkan ilmu yang telah kuberikan itu. Imam Syafi'i. Artinya, jangan kita berikan ilmu kepada orang yang tidak bisa memanfaatkan ilmu yang kita berikan. Itu Umi. Baik, selanjutnya ya. Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudra yang menampung sampah? Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Cak Nun. Aku akan mencari ilmu hanya karena Allah. Jika aku tidak akan mencari jika untuk selain Allah. Imam Al-Ghazali. Oke.
Berarti niatkan segala sesuatu anak-anakku, apapun yang kalian lakukan niatkan karena Allah. Orang yang sehari-harinya hanya sibuk mencari uang untuk kesejahteraan keluarganya, maka mustahil ia mendapat ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i. Oke ya. Kalau mau dapat ilmu pengetahuan, jangan hanya sibuk mencari uang, banyak baca buku, banyak upload hal-hal yang positif untuk anak cucu kita kelak. Baik, berikutnya tentang cinta. Bila engkau melihat orang yang berilmu mencintai dunia, maka curigailah ia mengenai agamanya. Karena orang yang mencintai sesuatu, ia akan menyibukkan diri dengan apa yang dicintainya itu. Umar bin Khattab. Waduh, backsound kita ganti ya. Kalau tadi musiknya musik Sunda, oh ternyata sekarang musiknya itu ternyata musik-musik yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Imam Al-Ghazali. Anda tidak akan masuk surga sampai Anda memiliki iman, dan Anda tidak akan menyelesaikan iman Anda sampai Anda saling mengasihi Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita nggak mengasihi satu sama lain, belum bisa dibilang bahwa kita itu beriman. Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka ia sesungguhnya telah memperoleh kesempurnaan iman. Muhammad Rasulullah. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. Ali bin Abi Thalib. Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta, lembahnya cinta adalah cinta kepada sesama. Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya wanita sanggup menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tidak sanggup menyembunyikan kebenciannya walaupun hanya sesaat. Ali bin Abi Thalib. Ini pengetahuan ya, paham sifat perempuan. Ulurkan cintamu karena Tuhanmu dan tariklah cintamu karena Tuhanmu. Anda tentu tak akan kecewa. Muhammad Rasulullah. Perbanyaklah kamu mengingat mati, karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud, tidak cinta kepada dunia. Muhammad Rasulullah. Ada kalanya perang terjadi karena satu kalimat, dan ada kalanya pula cinta tertanam karena pandangan sekilas. Ali bin Abi Thalib. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Imam Al-Ghazali. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Imam Al-Ghazali. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muhammad Rasulullah. Jangan menjadi gila karena cinta kepada seseorang atau ingin menghancurkan seseorang karena kebencian. Umar bin Khattab. Baik. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang hati di episode berikutnya. Oke, saksikan terus episode berikutnya. Demikian dari Umi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.